Halo Bapak Ibu, oke kali ini penjelasan tentang modul add-ons impor transaksi jual beli software akuntansi B-accounting. Oke, jadi kali ini videonya adalah tentang membahas apa itu add-on impor transaksi jual beli, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, dan kelebihannya bagaimana. Terus di akhir nanti kita juga ingin bahas tentang implementasinya bagaimana. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, pengertiannya adalah tools berbayar yang digunakan untuk impor transaksi pembelian dan penjualan dari Excel ke program agar tidak manual entry satu demi satu. Oke. Fungsinya adalah yang pertama, impor transaksi pembelian dari Excel, yang kedua, impor transaksi penjualan dari Excel. Oke, fungsinya dua itu aja. Kalau sudah, kita bahas ke kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, mudah dan cepat. Bayangkan Bapak Ibu baru mulai pakai program, transaksinya dari Excel semua, mau ke program dan mau dipindah atau migrasi ke program. Transaksi hampir 1000 baris Excel. Kalau nggak input satu-satu, ya pasti dengan Excel. Tapi pasti capek kalau input satu-satu. Maunya sih simple dengan Excel. Yang kedua adalah tidak ada batasan berapa raw Excel. Jadi Bapak Ibu bisa impor berapapun raw Excel-nya. Bisa 100, 200, 1000 bahkan bisa. Kemudian yang ketiga adalah transaksi bisa cash maupun kredit. Terus yang ketiga, transaksi bisa cash atau kredit atau termin atau jatuh tempo. Boleh, nanti ada template-nya. Ngomong-ngomong soal template, kelebihan keempat ada template Excel-nya. Jadi baik pembelian maupun penjualan itu menyediakan template-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan saja template-nya tersebut. Yang kelima ini tidak kalah penting, yaitu bisa pilih gudang tujuan. Jadi ketika Bapak pembelian banyak gudang, itu bisa diarahkan masing-masing tiap barangnya. Misalkan satu faktur ada di gudang A, satu faktur ada di gudang B, dan satu faktur yang lain ada di gudang C, itu bisa. Jadi tidak harus monoton satu gudang saja. Begitu pula dengan penjualan. Penjualan juga bisa diarahkan dari gudang mana. Misalkan Bapak Ibu ada gudang Surabaya, Jogja, Malang, dan sekitar, dan Sidoarjo. Bisa pilih mau gudang yang mana dikeluarkan barang tersebut. Dan yang paling ditunggu yaitu ada field atau ada kolom di Excel-nya berupa tanggal faktur pajak dan nomor seri faktur pajak. Oke, kita langsung coba implementasi softwarenya. Yang pertama saya tunjukkan dahulu adalah ini adalah template atau yang sudah diisi ya. Jadi ini ada nomor penjualannya, kemudian dia ada tanggal, ini ada terminnya, R itu kredit, kalau C itu cash. Terkait istilah-istilah ini nanti sampai belakang sini, ini nanti saya akan jelaskan di deskripsi boxnya berupa Google Doc. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pengertian tiap kolomnya. Lalu di sini ada master, di sini ada detail. Ini ada master, ini detail. Ini adalah misalkan di sini master. Ini ada nomor penjualannya, nomor fakturnya. Ini sebagai header nota. Detail ini adalah isi daripada header nota. Atau kalau kita bisa dibilang itu ini bukan yang master ini bukan cop ya. Bukan cop, tapi adalah berupa itu menentukan customernya siapa. Terus dari mana kasnya keluarnya dari mana. Jadi file demi file atau kolom demi kolom ini saya nanti taruh di description box YouTube-nya supaya Bapak Ibu bisa melihat pengertiannya masing-masing. Begitu pula dengan detailnya ini juga, ini nanti juga saya taruh di description box-nya. Lalu ini adalah impor transaksi penjualan. Kita coba cek berikutnya, yaitu impor transaksi pembelian. Kalau pembelian ini, jadi nomor pembelian bisa ngacak boleh. Vendor ID ini adalah supplier ID-nya, kodenya. Tanggalnya ini adalah tanggal susunannya, bisa berupa MM, DD, YY. Lalu ada jatuh tempo, cash, mata uang, kena pajak, ini bisa true, bisa false. Oke, ini detailnya. Sekali lagi, kolom-kolom di sini, jadi kolom di baris satu ini adalah memiliki arti sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau detail ini mengacu pada master ini. Apabila
satu nomor faktur pembelian tersedia beberapa item, ya berarti di sini ada detail yang sama. Misalkan ini itu nomornya sama semua, bisa tinggal atur gudangnya, ini gudang 2, ini gudang 3, boleh. Kode item ini adalah kode item barang yang dibeli. Ini kuantitinya, ini satuannya. Satuan di sini berisi nilainya 1 sampai 3. Satuan 1 berarti dia memanggil satuan 1 di biaya accountingnya. Begitu pula satuan 2. Untuk lebih lengkapnya ada di description box YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu bisa klik linknya mengarah ke Google Doc. Ini harga juga sama. Harga ini mengacu pada satuan 1, kode pajak, PPN. Kalau nggak ada PPN ya tinggal dihilangkan saja. Oke, ini sekilas tentang impor atau template-nya yang sudah diisi. Kita langsung coba ke programnya. Jadi, sebelum menggunakan tersebut, Bapak yang pertama harus menginstal atau memasang add-on tersebut. Tapi sebelumnya pasti harus sudah lunas dulu terkait lisensinya. Kalau sudah, nanti di sini di menu master data impor, ini ada tambahan baru yaitu impor pembelian dan impor penjualan. Kita coba yang pembelian dahulu. Kita klik browse. Cari yang impor data transaksi pembelian. Kalau sudah, kita klik refresh. Oke, sebelum kita memulai lebih lanjut, misalkan di sini ada butuh template, ini tinggal di-download. Download contoh file XLS. Tinggal diklik aja, nanti langsung kebuka filenya. Oke, balik lagi. Kalau sudah di-refresh, klik nomor pembelian, tanggal, termin, jatuh tempo, kas. Oh ya, untuk informasi, kalau ada tanda bintang itu berarti opsional. Berarti boleh diisi, boleh tidak. Supplier, vendor ID, mata uang, pajak, kena pajak. Oke, nomor pembelian, ini nomor detail, gudang, kode item, nama item. Oke, ini kita lompati dulu. Karena sudah ada diwakilkan sama kode item. Quantity, satuan, harga, lalu ada pajak. Oke, kita coba proses. Apabila menjumpai error seperti ini, berarti ada kolom yang terpilih sama. Kita cek lagi. Oke, ini. Terus menghilangkannya gimana? Tinggal klik kanan saja di mouse. Oke, kalau sudah kita coba proses. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah berhasil, ada tulisan berhasil 19 baris, gagal 0 baris, kita klik OK. Kita bisa cek transaksinya di pembelian, daftar pembelian. Lalu kita boleh, oke, kalau sudah di sini kita hilangkan centangnya saja, kita klik refresh. Oke, ini adalah transaksi yang sudah diimpor tadi. Oke, itu pembelian. Sekarang kita ke penjualan. Kita masuk ke master. Data impor penjualan. Konsepnya sama dengan pembelian, tinggal kita browse data transaksi penjualan, lalu di bawah ini ada contoh file XLS. Silakan di-download. Lalu kalau sudah, klik refresh, bisa diarahkan seperti tadi. Oke, maka nanti seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik proses saja. Oke, baik. Kalau sudah berhasil, maka ada notif seperti ini. Tinggal klik OK. Di sini ada notif berhasil. Lalu untuk cek hasilnya bisa masuk ke penjualan, daftar penjualan. Oke. Oke, maka ini hasilnya ada sekitar 17 baris. Oke, baik, sekian untuk penjelasan tentang modul add-ons impor jual beli. Saya undur diri, sampai jumpa.